Si bocil katanya nggak mau ngasih kunci ke si Tokito. Tapi Tokito memaksa, yang membuat dia menyakiti si bocil. Tanjiro yang lihat itu nggak tinggal diem dong. Bisa-bisanya si Tokito melukai bocil. Tapi ternyata fisik si Tokito lebih kuat daripada si Tanjiro. Untungnya Tanjiro berhasil memisahkan bocil dengan Tokito. Ternyata orang yang mirip dengan mimpi Tanjiro waktu itu hanyalah sebuah boneka. Dan si bocil ingin melindungi boneka itu. Karena kalau enggak, boneka itu akan hancur jika dipakai sekali lagi. Makanya dia gak mau ngasih kuncinya ke si Tokito. Namun Tokito tetap memaksa. Katanya para penempa pedang seharusnya cuma bertugas membuat alat. Ya kalau rusak, tinggal bikin lagi aja. Karena penempa pedang hanyalah orang-orang yang lemah. Mereka gak bakal bisa melawan iblis. Jadi biarkanlah para pemburu iblis ini membasmi iblis dengan alat yang dibuat para penempa pedang. Tanjiro pun berdebat dengannya. Cara si Tokito memperlakukan para penempa pedang itu salah banget. Harusnya Tokito lebih bisa menghargai mereka tanpa merendahkannya. Karena tanpa mereka, para pembasmi gak bakal bisa melawan iblis. Jadi pembasmi dan penempa itu kemampuannya saling dibutuhkan untuk melawan iblis. Tokito pun malas dengan ceramahnya. Dia pun langsung membuat Tanjiro pingsan. Pas sadar, ternyata si bocil udah ngasih kunci itu. Dan Tokito gak ada di sana. Bocil juga makasih ke Tanjiro udah mau membelanya tadi. Ternyata juga kunci yang diambil Tokito itu adalah kunci untuk menggerakkan boneka mekanik yang mirip manusia tadi. Boneka mekanik itu sangatlah spesial. Boneka itu bisa menyerang manusia dan memiliki banyak gerakan berpedang. Karena hal itulah, bonekanya cocok untuk dijadikan latihan bertarung bagi para pembasmi iblis. Mereka pun langsung melihat latihan si Tokito dengan boneka itu. Saat melihat itu, si bocil sambil menjelaskan kalau boneka itu hasil ciptaan leluhurnya. Boneka itu terinspirasi dari pembasmi iblis asli pada era Sengoku atau sekitar 300 tahun lalu bernama Yorichi. Terus alasan kenapa tangannya ada 6 itu karena gerakan berpedang si Yorichi ini cepat banget. Makanya nggak ada yang bisa menyaingi gerakannya. Itulah kenapa tangannya harus ada 6 supaya seakan-akan gerakannya cepat kayak si Yorichi asli waktu dulu. Nah, si bocil gak mau ngasih kunci boneka itu karena gak ada yang bisa bikin lagi boneka kayak gitu. Apalagi si bocil gak mewarisi keahlian membuat pedang ataupun boneka dari ayahnya yang sudah meninggal. Untuk itulah dia khawatir boneka itu hancur dan gak ada lagi boneka yang kayak gitu. Tanjiro pun ngasih tahu boneka itu fisiknya mirip banget sama yang ada di mimpi si Tanjiro. Si bocil pun ngasih tahu kemungkinan itu adalah ingatan para pendahulu si Tanjiro, yang artinya si Tanjiro adalah keturunannya si Yorichi. Tanjiro pun kaget dengarnya. Tiba-tiba pelindung boneka itu berhasil dihancurkan oleh Tokito. Bocil pun kesel dan pergi dari sana. Pas dikejar sama Tanjiro, si bocil pesimis kalau generasinya tuh gak bakal bisa bikin apa-apa. Bahkan kalau bonekanya hancur, mereka udah gak bisa bikin apa-apa gitu kan. Tanjiro pun menyangkalnya bahwa kita gak boleh menyerah. Kita harus tetap melakukan sesuatu. Jika kita belum bisa melakukannya, pasti keturunannya akan melanjutkan dan mewarisi apa yang leluhurnya pernah lakukan. Dan bisa jadi keturunannya ini pasti bisa menyelesaikan tugas dari leluhurnya itu. Seperti Tanjiro, kalau dirinya belum bisa bunuh Muzan, pasti keturunannya yang bisa membunuh Muzan. Si bocil pun tersadar dengan itu. Oh iya, bocil ini bernama Kotetsu ya. Pas mau lihat latihan Tokito lagi, si Tokito ternyata udah beres latihannya. Yang ternyata si Tokito berhasil memotong satu tangan boneka itu dan mengambil pedangnya. Pas dicek ke sana, boneka itu udah terkapar. Tapi untungnya bonekanya masih bisa gerak. Karena masih bisa gerak itu, si Kotetsu pingin Tanjiro latihan sama boneka ini untuk bisa kalahin si Tokito. Jika Tanjiro berhasil menang, maka Kotetsu akan melakukan apapun untuknya. Tanjiro pun kaget, tiba-tiba si Kotetsu nyuruh dirinya lawan boneka itu kan. Yang hasilnya Tanjiro kewalahan dengan boneka itu, karena dirinya belum bisa beradaptasi melawannya. Apalagi si Kotetsu dengan kejam tidak akan memberikan makan dan minuman jika Tanjiro belum berhasil kalahin boneka itu.
Karena belum makan dan minum itulah si Tanjiro malah dapat hayalan. Dia tuh lagi di perjalanan menuju surga coba. Tapi dia malah tercemplung ke sungai. Di dasar sungai itu, dia melihat ada yang bercahaya. Saat mengambilnya, Tanjiro pun tersadar. Dan saat itulah, Tanjiro mulai bisa melihat pergerakan si boneka dan bisa menangkisnya. Lalu, untuk pertama kalinya, bisa melancarkan serangan pertamanya. Kotsetsu pun memberinya makan dan minuman karena berhasil menyerang si boneka. Nah, dengan stamina yang udah kembali, Tanjiro menjadi lebih semangat lagi dan bisa menangkis serangan boneka itu. Yang pada akhirnya Tanjiro berhasil menebas kepala boneka itu dan kepalanya pun hancur. Tapi ternyata di dalam kepala boneka itu ada sebuah pedang yang berasal dari 300 tahun lalu pada era Sengoku. Mereka pun kaget ketika melihat pedang itu muncul.